Mari kita bersyukur segala yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita bawa seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, mari berkatilah kemuliaan-Mu, berkati hidup segala pujian, syukur bagimu, Engkau hadir. Amin, amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku berikan segala pujian, haleluya, segala pujian, syukur bagimu, amin, haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku berikan, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku berikan, Yesus, kami sembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai dengan malam hari ini, semata-mata karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kami. Tetapi Tuhan, ketika Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup, kami mau pakai hidup kami untuk menyenangkan hati Engkau. Kami mau muliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau tinggikan dan muliakan Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau, Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang akan mengambil alih jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, bisa lambaikan tangan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada kesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Katakan buat samping kanan, samping kiri, belakang. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Lagi katakan, Tuhan jadi andalan kami Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, ada mujizat.
seluruhnya 100% di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus arahkan iman kami kepada Engkau. Maka kami akan melihat mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tempatkan firman-Mu yang terutama, bahkan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat Engkau berkarya dengan dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iman membawa kepada mujizat. Iman membawa kepada mujizat. Mujizat itu keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara sekalian, mujizat itu dikerjakan oleh Sang Maha yang Maha Kuasa. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Peristiwa ini ketika Lazarus dibangkitkan, Yesus bilang kepada Marta bahwa, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ini yang ngomong Yesus. Dan kalau Yesus yang ngomong, itu tergaransi. Amin. Itu pasti, tidak mungkin meleset. Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu." Bapak Ibu, kita belajar yang pertama bahwa ternyata kita manusia ini, setiap kali muncul persoalan baru, kita selalu lupa akan kemuliaan Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya. Iya atau iya? Kadang-kadang begitu muncul masalah, kita mulai takut, kepikiran sampai susah tidur. Ya kan? Aduh, rasanya padahal kita pernah alami mujizat. Tapi kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah, yang tidak berubah, Dia sama. Dia yang dulu tolong saya alami mujizat, hari ini pun Dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup saya. Tapi kita cenderung lupa. Yang lupa siapa ini? Marta. Tetapi malam hari ini firman Tuhan bicara secara khusus kepada saudara dan kepada saya. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu?" Pelajaran Yesus selalu berulang-ulang dia tekankan, percaya, beriman, percaya, beriman, percaya, beriman. Sebab dia selalu hadir di Betania, di rumahnya si Lazarus, Maria dan Marta. Waktu dia ada di situ, dia selalu mengajarkan firman. Saudara ingat, satu saat Maria duduk di kaki Yesus. Siapa yang sibuk di dapur? Marta yang sibuk. Tetapi Maria duduk di kaki Yesus. Yesus bilang, "Kau sudah ambil bagian yang terbaik, yang tidak bisa diambil orang daripadamu." Itu pengajaran. Dan Yesus tegur ini bukan Maria, tetapi Marta. Marta ini selalu lupa. Tidak fokus kepada firman Allah. Dan imannya tidak bertumbuh. Kalau kita tidak punya iman kita tidak bertumbuh, sulit bagi kita untuk melihat mujizat. Amin, saudara-saudara. Iman membawa kepada mujizat. Siapa di sini belajar, pernah saudara mendengar firman, berulang kali Tuhan tegur, "Anakku, imanmu itu lemah. Anakku, imanmu itu kurang. Anakku, engkau perlu membangun imanmu." Setahun, 2 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, Tuhan berkata, "Imanmu masih lemah, masih kurang. Imanmu, engkau harus bangun imanmu." Sampai malam hari ini firman Allah terus berkata mengenai iman, mengenai percaya. Saudara bolak-balik ke gereja, saudara dan saya dengar firman selalu bicara iman, percaya. Karena apa? Tanpa iman kita tidak bisa melihat mujizat. Kalau saudara punya masalah malam hari ini, saudara bilang, "Kalau dulu Yesus pernah tolong saya, saat ini pun Yesus pasti sanggup menolong saya." Amin. Jangan lupakan itu. Kalau Yesus selalu mengajarkan tentang iman, berarti iman itu penting untuk kita miliki. Malam hari ini, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada tabungan saudara, uang saudara yang banyak. Jangan percaya kepada
manusia, siapapun yang saudara bisa hubungi, yang bisa bantu saudara, jangan letakkan itu nomor satu. Saudara akan kecewa. Itu yang pertama kita belajar. Manusia sering lupa bahwa dia harus terus beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar berserah dan bersandar pada kesanggupan Yesus menolong kita. Ada seorang bapak, dia punya masalah. Terus dia bilang begini, "Om, aku punya masalah. Tapi aku baca firman Tuhan, aku heran, malam itu aku bisa tidur pulas. Aku baca firman, aku dapat ketenangan. Dan dengan caranya Tuhan, sebenarnya aku ini gak layak menerima pertolongan Tuhan. Tapi dengan cara Tuhan, Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang tertentu di tempat yang tidak aku duga, pada waktu yang tidak aku duga, dengan cara yang tidak aku duga, sehingga masalahku selesai, bisnisku tertolong." Siapa bisa tolong kalau bukan Tuhan? Amin. Marta bilang, "Tuhan, dia udah berbau, udah 4 hari." Di dalam ayat yang ke-39, kata Yesus, "Angkat batu itu." Wah, ini Yesus sudah mulai bergerak loh. Yesus sudah mulai bekerja ini. Angkat batu itu. Tetapi Marta, dia bilang apa di situ? "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Yesus bergerak. Tapi Marta ini bilang, seolah dia mengatur Tuhan. Jangan Tuhan, dia udah bau, udah busuk, udah hancur. Orang meninggal, saudara-saudara, dalam waktu 3 menit kalau saya tidak salah, ketika oksigen udah nggak beredar dalam tubuhnya. Ini otaknya udah mulai mengalami kerusakan. Nah ini udah 4 hari, udah bau, udah dikubur. Proses penghancuran udah mulai terjadi. Tapi ketika Yesus mulai bergerak, mulai bekerja, ini Marta ini nggak berserah. Dia tidak bersandar pada kesanggupan Yesus untuk menolong dia. Kadang-kadang kita udah jam ibadah, pada hari Minggu kita masih sibuk dengan urusan-urusan kita, sehingga hanya kita tidak beribadah karena kita sibuk, tidak berserah, kita tidak bersandar pada kesanggupan Yesus untuk menolong kita. Yesus langsung tegur Marta, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah." Ketika pada malam hari ini saudara datang mungkin membawa masalah, tetapi Tuhan bilang, "Mari belajar percaya kepadaku. Berserah, serahkan masalahmu kepadaku, serahkan hidupmu. Aku akan berajar dalam hidupmu." Saudara dan saya harus percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Di dalam ayat yang ke-43, "Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar.' Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, 'Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi.'" Saudara, yang sudah mati pun Yesus bisa untuk bangkitkan, untuk beri kehidupan. Apalagi bagi kita yang masih hidup ini, punya masalah-masalah, sanggup bagi Tuhan untuk menolong kita. Asal berserah, bersandar pada kesanggupan Yesus menolong kita. Dia tidak lupakan saudara dan saya, ya. Dia tidak lupakan. Ingat itu. Tapi setiap detik itu adalah proses dari Tuhan untuk iman kita bertumbuh di dalam Dia. Ya, iman membawa kepada mujizat. Yang terakhir, poin yang terakhir, iman adalah alat untuk melihat Tuhan yang tidak terlihat. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Yesus bilang apa kepada Marta? "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan?" Yesus berkata, "Marta, asal kau percaya, imanmu itu alat untuk engkau mampu melihat kemuliaan Tuhan." Namanya kemuliaan Tuhan itu artinya segala kebesaran Tuhan, segala kemampuan Tuhan, segala kesanggupan Tuhan. Dia punya kuasa, Dia bisa buat apa saja. Tapi syaratnya untuk melihat kemuliaan Tuhan harus ada iman, saudara sekalian. Iman itu artinya percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tunduk taat melakukan firman Allah. Iman itu tidak kompromi terhadap dosa. Iman itu mengambil keputusan sekali ikut Yesus sampai menutup mata, ada di dalam iman kepada Yesus. Amin. Iman alat untuk melihat Tuhan yang tidak terlihat.
Malam hari ini mungkin saudara sedang meraba-raba untuk maju ke hari esok saya bagaimana Tuhan. Saya harus melangkah kemana? Apa yang harus saya buat? Belajar untuk hidup dalam iman. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memelihara saya. Saya percaya Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan keluargaku. Yesus ikut menangis waktu dia lihat Maria menangis. Karena apa? Karena dia larut dalam duka cita keluarga ini. Dia dekat dengan keluarga ini. Dia sayang, dia kenal mereka. Sekarang Lazarus meninggal. Dia sengaja terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Cepat atau lambat saudara akan melihat Tuhan hadir dan menolong saudara. Asalkan kita hidup memelihara iman kepada Tuhan. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Lazarus keluar dari lubang kubur. Kalau kita membayangkan ketika Lazarus keluar, kemudian mereka membuka itu kain-kain itu. Wow, saya percaya Marta, Maria langsung berhamburan. Mereka lari dan memeluk saudara laki-laki mereka. Tangisan duka cita diganti menjadi tangisan sukacita. Iman membawa kepada mujizat. Pak Pendeta, saya kepengen punya iman, tapi kenapa ya susah sekali untuk percaya? Saudara, sudahkah saudara mengkonsumsi firman Allah? Iman timbul dari mendengar perkataan Allah. Mari baca firman, konsumsi firman, imani, perkatakan, hafal kalau perlu. Hidup dalam firman, maka iman saudara akan bertumbuh. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana iman kita bertumbuh? Sulit saudara sekalian, sulit. Kalau kita tidak mengkonsumsi firman Allah, sulit bagi kita untuk iman kita bertumbuh. Pada malam hari ini, kalau Tuhan sampaikan firman ini, maka itu teguran bagi saya dan saudara. Jangan lupakan akan setiap perkataan Tuhan seperti Marta. Sampai Tuhan bilang, berulang kali aku berkata kepadamu. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik, yang sabar, yang selalu berjalan bersama dengan kita. Kadang-kadang kita ini lambat untuk percaya, kadang-kadang kita tidak mau untuk percaya. Tapi dia sabar, dia mendidik kita seperti seorang tua yang mendidik anaknya. Dia sabar, dia menunggu kita. Mari bertumbuh di dalam dia. Lihat, dia akan hadir dalam rumah tangga saudara ya. Dia berkati pekerjaan saudara, dia berkati anak-anak saudara, dia berkati kesehatan kita, dia berkati masa depan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita tundukkan kepala saudara sekalian. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Membawa hati kita kepada Allah. Mari kita sembah dan bersyukur kepadanya. Yesus, kami percaya Kau sanggup. Malam ini ada mujizat. Tuhan, Engkau baik. Belajar mengandalkan Tuhan, belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mampu, dia lebih dari sanggup. Dia mengasihi saudara dan saya. Jangan fokus kepada masalah, fokus kepada Allah pada malam ini. Mari bebaskan roh saudara untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang Engkau tidak mampu lakukan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Banyak yang sudah Tuhan lakukan. Kami ada malam ini karena mujizat. Walaupun sering kami melupakan Tuhan,
Yesus Tuhan, tolong umatmu, bangkitkan, tambahkan iman kami. Terima kasih Bapa. Saudara datang kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Percaya Dia sedang bekerja dengan caranya. Iman membawamu kepada mujizat. Terima kasih. Stop berkata-kata negatif. Mulai malam hari ini berkata bersama Tuhan, saya bisa, bersama Tuhan ada keajaiban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya. Mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Oh haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Muliakan Dia. Oh haleluya. Mari kita berdoa bersama. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, tetapi biarlah Engkau terus mengerjakan firman itu di dalam kehidupan kami. Perbaiki kami, bawa kami di hari-hari terakhir sebelum Engkau kembali menjadi gereja, menjadi jemaat yang penuh dengan iman, firman dan Roh Kudus. Tolong bantu kami Tuhan, agar kami menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkata asal kami percaya. Iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung, mendatangkan mujizat keajaiban. Terima kasih, nafasi kami terus dengan firman-Mu. Roh Kudus bantu kami. Kami percaya malam hari ini kami pulang dari Ka'bah Tuhan, ada sukacita besar, ada keajaiban, ada mujizat Tuhan. Sebab Tuhan berjalan bersama dengan kami. Hamba berdoa setiap kali umat membaca firman Allah, ada pewahyuan baru yang mereka terima. Mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Mereka berdasar, berakar kokoh dan kuat, tidak tergoncangkan, menjadi umat yang diberkati dan beruntung oleh karena firman-Mu penuh di dalam mereka. Hamba berdoa bagi seberapa yang sakit yang ada di rumah, yang hadir mungkin malam ini, penyakit apapun dihancurkan di dalam nama Yesus. Karena biru-biru Yesus mendatangkan kesembuhan bagi umat, ketebusan. Terima kasih. Berkati pekerjaan mereka, profesi, mata pencaharian. Selama mereka bekerja dengan jujur, dengan kudus, takut akan Allah, maka berkat Tuhan pasti berlimpah dalam hidup mereka. Karena firman berkata, kalau kami mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semua ditambahkan kepada kami. Berkati pendidikan kuliah anak-anak kami dalam nama Yesus. Cerdas diberkati, berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi jemaat yang lanjut usia, penuh dengan kekuatan anugerah Allah. Terima kasih. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, bertambah-tambah, nama Tuhan dibesarkan di dalamnya. Terima kasih seluruh jemaat yang sudah beribadah membawa hati mereka kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami Bapa, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Pada minggu mendatang kembali berkumpul, bertemu, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Berkat Tuhan atas Indonesia, atas Jawa Timur, bahkan kota di mana kami tinggal. Pemerintahan dari pusat sampai daerah ditolong, NKRI diberkati oleh Tuhan. Dan mari jemaat mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati bersama kita katakan amin.